Baik, kita akan lihat jelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada pertengahan September mendatang. Elektabilitas gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih berada di puncak. Ya, namun menurut survei terbaru persentase Ahok cenderung menurun, sementara kandidat lain termasuk Sandiaga Uno relatif meningkat. Siapa nahkoda yang akan memimpin ibu kota di tahun 2017? Tentu sesuai dengan pilihan mayoritas warga Jakarta pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar tahun depan. Jelang pendaftaran calon gubernur pada September mendatang, survei pun dilakukan berbagai lembaga, salah satunya Manilka Research and Consulting. Masih serupa dengan hasil survei lembaga lain, nama gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menduduki elektabilitas tertinggi dibanding nama lainnya. Ahok mendapat tingkat elektabilitas sebesar 43,6%, disusul Tri Risma Harini dengan 14,3% dan Yusuf Mansur 9,6%. Namun, ada kecenderungan tingkat elektabilitas Ahok menurun. Saat ini kalau kita lihat elektabilitas individunya, tetap aja Pak Ahok ini tetap memimpin di atas ya. Teratas hanya ada kecenderungan menurun, itu satu. Di sisi yang lain, kalau secara individu ada 3 yang meningkat, yaitu 1 Bu Risma, kedua adalah Sandiaga Uno, ketiga adalah Ustadz Yusuf Mansur. Hasil survei juga menunjukkan jika gubernur petahana dipasangkan dengan wakil gubernur petahana Jarod Syaiful Hidayat, peringkatnya selalu di urutan pertama. Namun hingga kini Jarod belum mendapat kepastian dari partainya PDIP terkait posisinya di Pilkada DKI 2017. Jarod mengaku siap untuk posisi apapun. Sebagai seorang kader, ya kita selalu dididik selama ini untuk siap diposisikan apapun juga. Survei dilakukan pada 440 responden dengan margin of error 4,7%. Manilka juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan secara umum pasangan petahana di atas 60%. Hingga saat ini hanya Ahok saja yang mempunyai tiket untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar. Sementara koalisi kekeluargaan belum resmi memunculkan pasangan calon. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, M. Juhal, Metro TV. Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno optimistis akan mampu meningkatkan elektabilitas di tengah masyarakat Jakarta. Hal tersebut melihat dari hasil survei terbaru terhadap dirinya jika dipasangkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Dari hasil survei Manilka Research and Consulting, nama Sandiaga Uno disebut-sebut bisa menjadi lawan seimbang bagi pasangan petahana Ahok Jarot jika Sandiaga Uno dipasangkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Pasangan Ahok Jarot memiliki tingkat elektabilitas sebesar 20,9%, sementara tingkat elektabilitas pasangan Risma Sandiaga Uno juga mencapai 20,9%. Sandiaga Uno sendiri menyerahkan hasil survei mengejutkan ini kepada koalisi kekeluargaan atau partai pendukungnya tentang wacana memasangkan dirinya dengan Tri Risma Harini. Sandiaga mengaku masih harus bekerja keras untuk menaikkan tingkat elektabilitasnya 6 bulan jelang Pilkada DKI Jakarta. Teman-teman partai politik untuk melihat hasil ini, saya tentunya melihat bahwa ini adalah suara rakyat. Apapun keputusannya tentunya menjadi keputusan final dan saya harus bekerja keras karena masih ada 6 bulan lagi, angka signifikan secara kenaikan ini perlu kita tingkatkan lagi. Dan Hasil riset dari lembaga survei Manilka terhadap para bakal calon gubernur DKI Jakarta menempatkan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di posisi teratas. Sementara di peringkat kedua diduduki Yusuf Mansur dan disusul oleh Tri Risma Harini. Upaya untuk melihat kecenderungan pilihan masyarakat dalam memilih calon gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2021 terus dilakukan. Berdasarkan hasil riset lembaga survei Manilka
Periode Juli-Agustus 2016, elektabilitas calon petahana masih menduduki peringkat tertinggi, yaitu 49,3%, yang sebelumnya 43,6%. Akan tetapi Manilka menilai jika dilakukan pertarungan antara Ahok dan Risma, maka calon petahana diduga akan mengalami kekalahan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya swing voters yang belum menentukan pilihannya. Ya, jadi ini kalau di sini kita bisa lihat bahwa Ahok ini masih nomor 1, elektabilitasnya masih teratas, tapi ada tren penurunan. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa ternyata kali ini kalau pada saat pasangan ada fenomena menarik nih, bahwa ada swing voters yang sangat tinggi. Ya, kalau sebelumnya angkanya kisaran 15-20%, kali ini mencapai angka hampir 50%. Berarti ini bisa jadi peluang emas juga nih buat kandidat-kandidat lain. Dan ini bisa jadi juga karena kita lihat ya, karena Pak Ahok ini memutuskan untuk maju lewat jalur parpol. Jadi banyak mungkin sebelumnya responden yang juga warga Jakarta itu yang ingin mendukung Pak Ahok malah jadi bimbang, jadi menarik dukungannya. Ya, dan pemirsa, tim pemenangan Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama yakin partai politik berbasis massa Muslim bisa bergabung untuk mendukung Ahok dalam Pilkada 2017 mendatang. Ya, strategi ini dianggap bisa mempercepat kemenangan Ahok. Juru bicara tim pemenangan Ahok dari fraksi Hanura, Miriam Haryani, mengatakan Hanura telah melakukan pendekatan kepada sejumlah partai politik Islam. Pendekatan dilakukan antara lain pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tim Ahok mengklaim hingga kini baru PKB yang mulai didekati untuk meminta dukungan terhadap Ahok. Partai Hanura yakin meski PKB tergabung dalam koalisi kekeluargaan, masih ada kemungkinan PKB yang memiliki 6 kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mendukung Ahok. Miriam yakin dengan adanya satu partai politik Islam yang bergabung, maka akan muncul keberagaman partai dan proses pemenangan Ahok akan jauh lebih mudah. Misalnya di antara 4 yang partai berbasiskan Islam bergabung kepada kami minimal 1 atau 2, itu mencerminkan keragaman bahwa tidak ada benteng dan sekat-sekat antara misalnya nasionalis sama partai Islam. Kalau kita jalin komunikasi terus terhadap partai Islam, saya rasa kita punya kekuatan yang full speed. Langkah rasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil yang diwacanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuai reaksi beragam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan sikap setuju atas wacana yang digulirkan kementerian di bawah pimpinan Yudi Krisnandi tersebut. Ahok menyebut saat ini masih banyak oknum PNS di DKI Jakarta yang tidak disiplin, mangkir dari tanggung jawab, dan hanya menjadi beban bagi keuangan negara. Kita lihat aja PNS kita saja banyak sekali yang di unit-unit UPT. Kalau kita dadakan datang, itu nggak masuk loh, nggak ada orangnya. Absennya ada, orang nggak ada. Jadi masih banyak oknum PNS yang seperti itu. Nah, yang mau oknum PNS seperti itu ya memang selayaknya diberhentikan karena membebani negara. Ya. Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyebut jumlah PNS DKI saat ini sudah melebihi batas dengan jumlah pegawai mencapai 72.000 orang. Di Jakarta sendiri kita punya pegawai 72.000 dengan guru. Kita berharap dengan komposisi nanti ada PNS dan P3K, maka yang guru, tenaga-tenaga fungsional lain, itu akan kita P3K-kan. Jadi tidak nanti lagi kita terbebani dengan pensiun. Dengan begitu jumlah PNS bisa kita kurangi, sekitar hampir sekitar 30-an ribu lah. Sementara itu, suara penolakan tentang wacana rasionalisasi dan pemangkasan hingga 1 juta PNS datang dari kalangan Dewan. Langkah ini dinilai justru akan menciptakan persoalan baru. Tapi saya pribadi sangat kecewa, sangat sedih, karena kembali lagi Menpan melakukan akrobat kebijakan. 1 juta PNS kalau dirumahkan saya nggak kebayang seperti apa. PNS itu begitu dapat SK, ya, kepastian hukumnya adalah dia akan berhenti pada saat pensiun, kecuali yang bersangkutan tidak layak lagi menjadi PNS. Nah, untuk itu tidak cukup untuk dilakukan dengan cara sosialisasi dan diberikan pesangon.
Artinya kepastian hukum bekerja dan berusaha itu wajib hukumnya hadir. Tapi kalau jumlahnya 1 juta, saya kira ini bukan jumlah yang sedikit.